Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan kita lalui selama satu semester. Kenapa RPS ini perlu? Supaya apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini terarah. Jadi adapun isi dari RPS mata kuliah ekonomi koperasi ya, sebagaimana RPS umumnya adalah terdiri dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian kemampuan akhir setiap tahapan belajar atau sub CPMK. Nah, format dari RPS yang saya punya ini mungkin agak berbeda dengan format RPS dari dosen lain. Ya, format ini saya peroleh waktu mengikuti pelatihan pekerti yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Makassar di bulan Oktober ini. Nah, format ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2021 tentang pedoman pembelajaran Merdeka Belajar. Adapun RPS yang lama tidak jauh beda dengan tabel yang ada. Hanya ini lebih terperinci dan lebih sederhana. Baik, saya akan jelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, kemudian bagaimana metodenya, kemudian bagaimana penilaiannya, bagaimana pembobotannya, dan sebagainya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan ada 10. Yang pertama adalah Anda mampu membedakan antara koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Atau yang biasa kita singkat dengan KUMKM. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. CPMK 2 adalah Anda mampu menjelaskan konsep dasar koperasi. CPMK 3, Anda mampu menjelaskan sejarah perkoperasian. CPMK 4, mampu menguraikan organisasi dan manajemen koperasi. CPMK 5, mampu menguraikan pembentukan dan pembubaran koperasi. CPMK 6 mampu menjelaskan sumber permodalan dan pendapatan koperasi atau bisa ini akuntansi koperasi. Kemudian CPMK 7 mampu membedakan jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia.
CPMK 8 mampu menganalisis penyebab kegagalan koperasi. CPMK 9 mampu menjelaskan peran koperasi dalam sistem pasar. Dan CPMK yang terakhir adalah mampu menjelaskan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi. Dari CPMK tadi ini, maka kita bagi lagi dalam sub CPMK. Jadi nanti di sini di tabelnya ini ada beberapa sub CPMK. Nanti saya jelaskan. Adapun buku rujukan yang saya gunakan adalah sebagai buku utama adalah buku yang berjudul Ekonomi Koperasi yang dikarang oleh Profesor Tik-Tik Sartika Partomo yang diterbitkan tahun 2008. Kemudian Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 tentang koperasi. Kemudian pustaka pendukung adalah buku akuntansi UMKM yang ditulis oleh David Wijaya. Yang kedua, Manajemen Koperasi yang ditulis oleh Sony Sumarsono. Yang ketiga, Perkoperasian yang ditulis oleh Firdaus dan Edi Susanto. Buku yang keempat adalah Ekonomi Koperasi yang ditulis oleh Subandi. Undang-Undang UMKM, yakni Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang biasa kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021. Inilah beberapa referensi yang akan kita gunakan. Dan ini tidak menutup kemungkinan ada referensi baru yang akan kita tambahkan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam perkoperasian, bagaimana peraturan Menteri Koperasi dan kebijakan-kebijakan dari kementerian lain yang terkait dengan koperasi dan UMKM. Ya, baik, kita masuk pada minggu pertama. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa selama satu semester ini kita full pertemuan selama 16 kali. Jadi 16 kali di sini sudah termasuk dengan UTS dan UAS. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan demikian bahwa efektif kita kuliah hanya 14 kali pertemuan. Nah, karena kondisi kita saat ini, kita masih masa pandemik, kemudian kampus kita masih dalam tahap pembenahan akibat gempa bumi, maka menurut informasi dari bagian akademik bahwa kemungkinan besar perkuliahan sampai ujian tengah semester kita akan laksanakan secara daring. Jadi mudah-mudahan 3 bulan kemudian pembenahan ruang kuliah di kampus kita sudah rampung. Jadi kita bisa melaksanakan kuliah luring. Kenapa
ini juga sangat perlu ada tatap muka. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan langsung terkait dengan perkoperasian, apalagi kalau kita membahas di akuntansi koperasi. Jadi kita syarat dengan hitung-hitungan. Pertemuan pertama adalah pembahasan RPS dan kontrak belajar. Jadi karena pertemuan pertama sudah lewat, maka sengaja saya videokan ini sebagai pengganti pertemuan pertama pekan kemarin, sehingga nanti pada pertemuan kedua kita langsung pada materi yang kedua. Nah, materi yang kedua adalah pertemuan minggu kedua adalah kita langsung masuk materi tentang koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi sub CPMK dari pertemuan minggu kedua adalah Anda mampu menjelaskan perbedaan koperasi, perbedaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, adapun indikator yang akan kita lihat bagaimana keberhasilan Anda di dalam mengikuti perkuliahan ini adalah ketepatan di dalam menjelaskan koperasi. Yang kedua adalah ketepatan di dalam mengklasifikasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, bentuk kuliah masih daring. Setiap pertemuan saya kasih bobot 5%. Kemudian pertemuan ketiga, kita masuk pada sub CPMK mampu menjelaskan pemikiran dasar tentang koperasi. Nah, indikator yang ingin kita capai adalah ketepatan di dalam menjelaskan pemikiran tentang koperasi. Yang kedua adalah ketepatan di dalam membandingkan beberapa pendapat tentang koperasi. Ya, kuliahnya juga masih kita laksanakan daring, dan perlu juga saya sampaikan bahwa setiap pertemuan akan ada tugas yang saya berikan. Ya, mulai dari pertemuan kedua ada tugas yang akan saya berikan. Ditulis tangan, kemudian Anda foto, Anda scan, baru dikirim, disimak. Jadi saya ulangi bahwa setiap tugas tidak ada yang diketik, harus ditulis tangan, kemudian Anda foto, kemudian kirim ke simak. Ini untuk menghindari plagiasi. Kalau misalnya tugas dikirim dalam bentuk diketik, kemungkinan besar akan ada copy paste. Jadi akan begitu seterusnya, setiap tugas saya upayakan dalam bentuk tulis tangan. Nah, pertemuan keempat dan kelima adalah sub CPMK mampu menjelaskan sejarah koperasi. Nah, untuk sejarah koperasi ini saya bagi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang sejarah perkoperasian secara global. Kemudian pertemuan berikutnya atau pertemuan kelima kita akan membahas tentang sejarah
perkooperasian di Indonesia. Nah, selanjutnya minggu ke-6 dan ke-7 atau pertemuan ke-6 dan ke-7 ya, ada juga satu materi yang akan kita bahas 2 kali pertemuan, yakni struktur organisasi koperasi. Jadi sub CPMK-nya adalah mampu menguraikan struktur organisasi koperasi dan pengelolaan koperasi. Indikator yang ingin kita capai adalah ketepatan di dalam menggambar struktur organisasi koperasi. Yang kedua, ketepatan dalam menjelaskan struktur organisasi koperasi. Yang ketiga adalah ketepatan di dalam membedakan tupoksi dari pengurus koperasi, pengawas, dan pengelola. Ya, ini saya tulis hanya pengurus dan pengelola. Jadi nanti kita akan lengkapi dengan pengawas di situ. Jadi ini untuk koperasi konvensional ada pengawas. Nanti di materi khusus kita akan jelaskan perbedaan antara struktur organisasi koperasi konvensional dan koperasi syariah. Materinya kita sampaikan secara daring. Nah, masuk pada pertemuan ke-8 adalah kita memasuki ujian tengah semester. Jadi apa yang kita pelajari selama 1 semester itu kita akan evaluasi. Harapan saya adalah setiap materi dari pertemuan kita akan ada soal yang saya ambil mulai dari pertemuan ke-2 sampai pertemuan ke-7. Adapun bobot dari ujian tengah semester adalah 15%. Jadi cukup tinggi bobotnya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa setiap pertemuan bobotnya 5%. Nah, khusus untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu, ujian akhir semester saya kasih bobot 15%. Nah, setelah itu maka kita lanjut pada pertemuan ke-9. Jadi tidak ada jeda, pekan berikutnya kita masuk lagi pada materi baru, yakni pembentukan dan pembubaran koperasi. Sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan proses pembentukan dan proses pembubaran koperasi. Indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan langkah-langkah pembentukan koperasi, ketepatan dalam menjelaskan proses pembubaran koperasi. Nah, ini belum jelas. Kalau misalnya kita sudah dibolehkan kuliah luring, maka kita upayakan luring. Tapi di sini saya masih cantumkan kuliahnya dalam bentuk daring. Jadi sama, setelah kuliah ini maka ada tugas yang dibebankan, ditulis tangan kemudian dikirim ke LMS atau SIMAK yang kampus kita miliki. Nah, pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 dan ke-11 ini ada satu materi yang akan kita bahas 2 kali pertemuan, yakni akuntansi koperasi, karena ini
kita akan banyak menghitung, maka di sini saya cantumkan pertemuannya luring atau tatap muka. Jadi kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya karena sifatnya teori, itu bisa dilaksanakan daring dan bisa juga luring. Tapi kalau kita masuk pada akuntansi koperasi, lebih tepatnya kalau kita laksanakan secara luring atau tatap muka. Nah, indikator dari penilaian atau ketercapaian dari pertemuan kita ini adalah ketepatan di dalam menjelaskan sumber permodalan koperasi. Yang kedua, ketepatan di dalam menjelaskan sumber pendapatan koperasi. Yang ketiga adalah ketepatan di dalam membaca laporan keuangan koperasi. Dalam hal ini bahwa ketika kita masuk pada membaca laporan, berarti kita akan mencoba membuat laporan keuangan koperasi. Jadi mampu membuat dan membaca laporan keuangan koperasi. Selanjutnya kita masuk pada minggu ke-12. Masuk pada pokok bahasan jenis-jenis koperasi. Sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis koperasi. Indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan perbedaan jenis-jenis koperasi. Yang kedua, ketepatan dalam memberikan contoh dari masing-masing jenis koperasi. Ya, ini masih daring. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita sudah dikasih kesempatan untuk pertemuan luring, ya bisa jadi saya akan berikan tugas makalah, kemudian kita diskusikan. Kemudian pertemuan ke-13 ya, pertemuan ke-13 atau minggu ke-13, kita masuk pada materi pokok bahasan koperasi konvensional. Jadi tadi di atas jenis-jenis koperasi, kalau ini koperasi konvensional adalah sistem koperasi yang bergerak menggunakan sistem konvensional. Ya, nanti kita jelaskan apa itu koperasi konvensional. Sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan konsep koperasi konvensional dan bagaimana implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam masyarakat. Nah, indikatornya adalah ketepatan menjelaskan konsep koperasi konvensional. Yang kedua, ketepatan dalam mengidentifikasi produk koperasi konvensional. Yang ketiga adalah ketepatan di dalam memberikan contoh jenis-jenis koperasi konvensional. Pertemuan ke-14 adalah masuk pada pokok bahasan koperasi syariah. Sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan konsep koperasi syariah dan implementasinya. Indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan konsep koperasi syariah. Yang kedua, ketepatan di dalam mengidentifikasi produk-produk koperasi syariah. Yang ketiga adalah ketepatan di dalam memberikan contoh koperasi syariah. Jadi perlu Anda ketahui bahwa di Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 itu belum membahas tentang koperasi syariah. Di Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang membahas itu.
Kemudian yang ke-15 atau pertemuan minggu ke-15, pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester, kita masuk pada pokok bahasan peran koperasi di dalam pembangunan. Sub CPMK-nya adalah mampu menguraikan peran koperasi di dalam pembangunan. Indikatornya adalah ketepatan di dalam menjelaskan peran koperasi dalam pembangunan. Yang kedua adalah ketepatan di dalam mengurai peran pemerintah di dalam pengembangan koperasi. Nah, ada beberapa materi di sini yang saya masukkan berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya miliki terkait dengan perkoperasian. Ya, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa sejak tahun 2000 saya sudah bergerak di bidang perkoperasian, dan sampai saat ini saya masih dipercayakan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagai konsultan koperasi usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi apa yang akan kita pelajari adalah betul-betul sesuai dengan kondisi terkini koperasi yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, ya kita upayakan materi kita materinya update, kemudian kita akan tetap akan membahas bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebelumnya, dan tentunya kebijakan pemerintah terkait koperasi ini terus diupdate. Jadi ketika kita mengutip kebijakan pemerintah pada pemerintahan sebelumnya, maka itu sudah ketinggalan. Baik, pada pertemuan ke-16 ya kita masuk pada ujian akhir semester. Nah, bagaimana penilaiannya? Itu tadi setiap pertemuan itu bobotnya 5%, ya. Nah, ini ada kriterianya ya, kriteria pembelajaran yang akan saya nilai. Bagaimana menilainya? Ya, kehadiran saya akan lihat dari 30%, tugas atau kuis 40%, ujian tengah semester 15%, dan jadi totalnya 100%. Nah, maksudnya ini kehadiran ini diharapkan minimal 75%, bobotnya 30%. 70%, 75% ini maksudnya adalah selama 16 kali pertemuan, maka minimal 75% Anda hadir. Ya, kita akan kasih bobot 30%. Nah, bagaimana penilaiannya? Ada interval nilai 0 sampai 45 akan mendapatkan nilai error, 46 sampai 65 nilainya D, 66 sampai 75 nilainya C, 76 sampai 85 nilainya B, 86 sampai 100 nilainya A. Nah, ini saya akan menilai setiap tugas yang saya berikan. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa setiap pertemuan ada tugas, dan itu langsung saya akan
respon ketika tugas Anda sudah masuk. Jadi saya akan memberikan nilai apakah nilainya A atau B, Anda bisa mengoreksi sehingga ini akan kita akumulasi. Jadi kita akan akumulasi dari total nilainya dibagi berapa kali tugas. Nah, satu kali Anda tidak mengirimkan tugas, maka itu akan mengurangi nilai Anda. Dan ini akan terekam semua. Jadi harapan saya setiap tugas yang saya berikan Anda upayakan kerjakan. Karena itu akan menjadi pembagi untuk melihat berapa nilai dari tugas yang saya berikan. Nah, ini tadi nilainya tugas ini adalah 40%. Nah, kemudian kehadiran ya kita upayakan minimal 75% itu bobotnya 30%. Ya, saya kira terkait dengan pembahasan RPS cukup. Karena ini materi sudah lewat, jadi saya harap Anda mendownload RPS yang saya sudah bagikan di Simak. Anda pelajari kembali dan Anda menyimak video ini. Kemudian setelah Anda simak, Anda subscribe, Anda like dan komen. Jadi komennya adalah Anda menyebut nama dan dari ruangan berapa. Karena ini juga dari komen itu adalah menjadi kehadiran Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.